Look at me. Don't do it again. Respect me, and I give you respect more. Langit Dabo Singkep, Kepulauan Riau, pecah seketika. Raungan merdu dari 4 unit Dassault Rafale yang mengawal sang Raja Udara A400M Atlas terbang merapat, membelah angkasa dengan sudut elevasi ekstrim. Di bawahnya, samudra tak tinggal diam. Berjejer rapi armada kapal perang TNI Angkatan Laut yang bersiap mengunci koordinat. Sebuah demonstrasi kekuatan penuh yang dikirim tepat di depan hidung tetangga. A400M dan Rafale memang tidak sedang melepaskan rudal meteor atau menjatuhkan bom berpemandu presisi di latihan terintegrasi itu. Tapi ingat, lokasi latihan ini berada di Dabo Singkep, jalur sangat krusial di Kepulauan Riau yang lokasinya persis menempel di pelataran rumah Singapura dan Malaysia. Kepakan sayap dan lengkingan mesin turbofannya saja sudah cukup bikin isi kepala para pejabat di seberang lautan mendadak senut-senut. Formasi Raja dan Angel Sky. Mari kita bedah betapa strategisnya pemilihan lokasi ini. Dabo Singkep bukan sekadar titik acak di peta Indonesia. Kawasan Kepulauan Riau ini ibarat halaman depan rumah kita yang langsung berhadapan muka dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Di titik yang sangat sensitif inilah TNI memamerkan A400M Atlas, si heavy lifter raksasa yang kita sebut sang Raja Udara, pengangkut belasan ton logistik, tempur dan pasukan tanpa henti. Lalu siapa pemukul utamanya? Si cantik Nan mematikan Angel Sky Dassault Rafale. 4 unit jet tempur generasi 4,5 ini terbang dalam formasi ketat, menunjukkan kelincahan Omnirol yang sanggup mengunci target udara dan permukaan, bahkan sebelum radar tetangga sempat memproses data. Ketika kombinasi angkut raksasa dan jet tempur kelas atas ini menari tepat di depan mata Singapura dan Malaysia, disokong armada kapal perang TNI Angkatan Laut yang berjejer rapat di laut, ini adalah pamer power projection tingkat tinggi. Militer Indonesia sedang menegaskan, halaman depan ini milik Indonesia, dan siapapun yang berani lewat tanpa permisi akan langsung terpantau di layar bidik. Eskalasi kekuatan, efisiensi trimatra. Menggabungkan formasi terbang A400EM, Rafale, dan kapal pemukul TNI Angkatan Laut di wilayah Kepulauan Riau adalah bentuk penguasaan ruang tempur yang sangat efisien. Di satu sisi, A400M memberi kepastian bahwa logistik dan pengerahan pasukan dapat dipasok secara masif dalam waktu hitungan jam ke titik terdepan kedaulatan. Di sisi lain, kehadiran 4 Rafale memberi payung udara ketat untuk melindungi pergerakan armada kapal perang yang menguasai jalur laut. Formasi ini mengirimkan sinyal tak terbantahkan ke meja analisis pertahanan di seberang lautan. Pilihan Dabo Singkep sebagai panggung latihan bukan hanya soal geografis yang strategis, tapi juga pesan keterpaduan doktrin militer Indonesia yang semakin padu dan modern. Integrasi udara dan laut ini membuktikan bahwa batas wilayah Indonesia bukan sekadar garis di atas kertas, melainkan benteng hidup yang dijaga oleh alutsista generasi terbaru dengan efisiensi tempur maksimal. Beda tameng, beda respon. Meski tidak ada korelasi langsung, sekarang mari kita lihat bagaimana efek nyata dari otot baru militer di Riau ini terhadap psikologis tetangga kita. Coba kita tengok satu contoh hangat yang sangat menggelitik. Beberapa waktu lalu, seorang pilot berkebangsaan Malaysia dibekuk petugas di Bandara Soekarno-Hatta gara-gara nekat menyelundupkan narkoba seberat 26 kg. Angka yang fantastis dan jelas-jelas ancaman hukuman resminya adalah vonis mati. Tapi, tebak bagaimana respons dari pihak Kuala Lumpur? Bukannya sibuk beralasan, menebar lobi meja belakang, atau bikin manuver politik diplomasi, jawaban pejabat mereka singkat, dingin, dan pasrah. Kita hormati hukum di Indonesia, sekalipun akan dihukum mati. Sopan sekali, bukan? Penurut sekali rasanya. Pertanyaannya, kenapa respon mereka bisa sepasrah dan setunduk itu? Efek deterrence. Dulu versus sekarang. Mari kita putar mesin waktu. Coba ingat-ingat di era dulu, ketika postur pertahanan Indonesia masih dianggap timpang dan alutsista kita sering dicibir tua serta minim anggaran. Di masa lalu, kalau ada warga negara mereka yang tersangkut kasus hukum berat di Indonesia, apalagi kasus menonjol, respon diplomasi tetangga pasti akan mati-matian berusaha memulangkan warganya. Mereka akan menekan secara politik, menggunakan narasi keakraban kawasan, bahkan tidak jarang menunjukkan sikap terkesan meremehkan wibawa penegakan hukum di negeri kita. Tapi kenapa sekarang beda total? Kenapa sekarang mereka begitu santun, sangat taat aturan,
dan sama sekali tak berani ngelawan? Jawabannya simpel dan menohok. Otot militer yang kuat di perbatasan melahirkan diplomasi yang disegani. Hukum sebuah negara hanya akan dihormati secara mutlak oleh negara luar jika negara tersebut punya pemukul besar yang menyala tepat di depan mata mereka. Singapura dan Malaysia tahu betul. Indonesia hari ini bukan lagi Indonesia yang bisa digertak dengan diplomasi meja makan. A400M maupun Rafale memang tidak melepaskan satu tembakan pun ke arah Singapura atau Malaysia saat latihan di Dabo Singkep. Tapi ingat, dalam seni perang klasik Sun Tzu, kemenangan tertinggi adalah menundukkan musuh tanpa perlu bertempur. Kepakan sayap A400M dan Rafale di Dabo Singkep serta deretan meriam KRI yang lalu lalang di perbatasan telah berhasil mengacak-acak kalkulasi strategis para pejabat di gedung-gedung pemerintahan tetangga. Mereka sadar Indonesia sedang membangun benteng raksasa di Kepulauan Riau yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi negara tetangga yang ingin bersahabat secara tulus dan saling menghormati, Indonesia akan memberikan penghormatan yang jauh lebih besar. Tapi bagi siapa saja yang coba-coba menguji ketegasan hukum dan kedaulatan NKRI, ingat baik-baik raungan mesin di Dabo Singkep itu. Sebab hari ini, jangankan coba-coba melanggar. Baru mendengar kepakan sayap alutsista TNI di perbatasan saja, isi kepala mereka sudah harus dihitung ulang.